Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cerita Rahma, ini 114210048 dari TL21 paket pensil. Di sini akan menampilkan tutorial untuk acara 8, yaitu mengenai pemodelan 3 dimensi. Jadi ada beberapa software yang akan digunakan, yaitu ada Agisoft, kemudian Global Mapper, Axin, dan juga Surfer. Untuk software untuk pemodelan dengan Agisoft, kita lewati dengan data yang sudah disediakan oleh asisten dan bisa dilanjut ke Global Mapper. Jadi yang pertama yaitu membuka aplikasi Global Mapper, kemudian klik Open Your Own Data Files, dan masukkan data game yang sudah diberikan oleh asisten. Klik data game lalu open. Selanjutnya data game yang sudah kita buka ini akan kita jadikan sebagai data kontur. Caranya yaitu dengan klik files lalu generate kontur. Untuk interval konturnya kita ganti 1, tujuannya yaitu agar lebih menggambarkan daerah sekitar. Kemudian kita masuk ke kontur point lalu draw block dan kita kotakkan daerah pemetaan sampai tercover semua lalu kita oke. Setelah itu bisa kita oke dan akan mengenerate kontur. Apabila sudah muncul konturnya seperti ini, bisa kita masuk ke file lagi, lalu ke export vektor data, lalu export file. Apabila muncul pernyataan seperti ini, bisa kita oke saja. Lalu kita checklist di export line. Kita atur folder penyimpanannya, dan bisa kita beri nama kontur. Kita oke, lalu oke lagi. Apabila sudah selesai proses dengan penyimpanan, bisa kita minimize, lalu kita buka software Axin. Setelah buka aplikasi Axin, kita bisa pilih bensin, lalu kita oke. Selanjutnya yaitu kita akan mengatur titik koordinat pada layar dengan cara klik kanan pada layar. Kita klik kanan pada layar, lalu send properties. Lalu pada bagian koordinat sistem, kita atur koordinat sistemnya. Karena lokasi yang kita gunakan yaitu data DEM di tebing Beksi dan masuk ke wilayah Jogja, jadi data yang digunakan yaitu WGS 1984 UTM 49S. Lalu kita apply. Oke, nanti kita akan menambahkan data dengan cara klik kanan, lalu add data. Dan kita akan masukkan data kontur yang sudah kita simpan dari Global Mapper tadi. Kita atur foldernya. Kita klik file kontur, tentunya pastikan save file, lalu kita klik add. Selain akan menambahkan kontur, kita juga klik kanan pada skenario lagi, lalu klik data, dan masukkan file ortho. Jangan lupa gamenya juga kita masukkan, lalu kita add. Dan di sini proses loading sedang berlangsung, dan apabila sudah maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa susunannya masih sedikit belum rapi karena tertutup oleh DEM, jadi kita atur posisinya, urutannya itu DEM berada di yang paling bawah. Kontur, auto, kemudian DEM. Selanjutnya pada layer DEM kita klik kanan, lalu ke properties. Kita masuk ke base height, lalu pilih opsi floating on a custom surface, kemudian kita atur foldernya, kita klik, kita pilih DEM dalam bentuk formatif, lalu kita klik add, dan untuk layer offsetnya kita gunakan satu,
Lalu bisa kita apply. Oke, setelah dengan layer dem, berikut dengan layer ortho, kita klik kanan, properties, lalu kita pilih floating, dan foldernya juga sama, kita gunakan dem dalam formatif, customnya tetap 1, dan layer offsetnya kita ganti dengan 1. Apply, lalu oke. Lanjut ke layer kontur, kita ke kanan, properties, kita ke base height, pilih floating, untuk foldernya juga sama, kita masukkan dan formatif, add, lalu layer offsetnya juga 1, apply, dan oke. Selanjutnya, layer kontur kita ke kanan, single layer untuk menampilkan lagi datanya, dan layer gemnya kita unchecklist. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Sini bisa dilihat bahwa banyak kontur yang menandakan terdapat perbedaan ketinggian pada tebing bersih. Karena konturnya masih berwarna hijau, akan kita ubah warnanya dengan cara klik kanan di layar kontur, lalu properties, lalu masuk ke simbologi, lalu akan kita ubah warnanya dengan cara di fitur simbol-simbol kita klik, lalu kita ganti warnanya menjadi electron gold. Ya, sudah bisa kita oke, apply, dan oke. Apabila warnanya sudah berubah menjadi oranye, berarti untuk cara 8 bagian 1 sudah selesai, dan bisa kita lanjut ke bagian 2. Lanjut ke bagian 2 di acara 8, yaitu hampir sama seperti bagian 1. Yang pertama yaitu membuka aplikasi Global Mapper, lalu pilih Open Your Own Data Files, dan kita akan memasukkan data dem dari acara 2. Kita masukkan data demnya, lalu kita pilih Open. Untuk proyeksinya kita samakan seperti ini saja, lalu bisa kita langsung klik OK. Selanjutnya yaitu kita akan mengatur proyeksinya dengan cara klik Configuration. Kemudian di bagian Projection, kita pilih Projection UTM. Kita pilih UTM, kemudian untuk zonanya, menyesuaikan dengan peta dasar, di sini saya menggunakan zona 51S, lalu bisa kita klik apply, lalu oke. Selanjutnya itu kita buka atau klik files, lalu pilih export raster and elevation data, dan pilih export XYZ grid. Bisa kita oke saja. Lalu di bagian export bound, kita pilih box, dan kita pilih daerah yang memiliki beda ketinggian. Di sini kita gunakan daerah yang memiliki beda warna. Kita pilih seperti ini saja. Seperti ini, kecil saja. Daerah yang memiliki beda ketinggian. Lalu kita oke. Lalu bisa kita klik oke saja. Lalu kita simpan filenya. Untuk namanya yaitu XYZ, dengan tipe filenya yaitu juga XYZ. Lalu bisa kita save. Selanjutnya kita akan melanjutkannya ke aplikasi atau software server. Setelah membuka software server, bisa kita pilih yang plot, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita maximize. Ini kita akan memasukkan file XYZ yang tadi sudah kita simpan. Caranya yaitu klik tab files, lalu open, dan pilih files XYZ yang tadi sudah kita simpan. Apabila sebelum muncul, kita ganti tipe filesnya menjadi all files. Maka akan muncul. Lalu bisa kita klik open. Bila muncul peringatan atau data import option, bisa kita klik OK saja. Dan akan proses memuat, yaitu nanti akan memuat tabel data seperti ini.
Bila sudah muncul tabel ABC seperti ini, selanjutnya tabel ini, data ini akan kita save dengan cara klik files, lalu ke save as, dan simpan dalam bentuk PLN, format PLN Golden Software Banking. Untuk namanya juga kita ubah menjadi PLN. Lalu bisa kita save. Sedang proses memuat datanya. Bisa kita tunggu sebentar. Apabila sudah selesai, tadinya bisa kita kembali ke plot 1, lalu kita pilih grid, lalu pilih data, dan masukkan file PLN. Lalu kita open. Setelah muncul kolom grid data seperti ini, kita pastikan bahwa untuk X-nya yaitu kolom A, Y-nya kolom B, dan Z-nya kolom C. Lalu untuk grading method kita ganti menjadi nearest neighbor. Selanjutnya bisa kita oke. Apabila muncul report, bisa kita silang saja. Nah, apabila muncul grading report seperti ini, bisa kita silang saja. Dan save change-nya kita pilih 0. Selanjutnya kita akan memasukkan kontur dengan cara pilih new contour map. Lalu kita akan memasukkan file PLN-nya, lalu bisa kita open. Maka akan muncul seperti ini. Karena di sini kertasnya masih potret, bisa kita klik kanan pada bagian kosong di dalam format kertas. Lalu ke page setup, pilih paper size A4 dan orientasinya landscape. Lalu bisa kita oke. Selanjutnya, bisa dilihat di sini bahwa kontur yang terbentuk ini adalah untuk 2 dimensi. Lalu kita akan mengubahnya menjadi 3 dimensi dengan cara klik New 3D Surface Map. Lalu kita klik, dan kita masukkan file PLN, lalu bisa kita open. Maka akan muncul seperti ini. Karena di sini cukup banyak, bisa kita rapikan terlebih dahulu. Untuk yang 2 dimensinya kita kecilkan di ujung, dan untuk yang 3 dimensi bisa kita taruh agak sedikit di tengah. Seperti ini. Selanjutnya kita akan mengubah file 3D dengan cara di bagian object manager ini kita pilih yang left dan juga bottom saja. Untuk yang right dan top kita unchecklist. Yang pertama kita pilih X-axis, kita klik 1 kali, maka akan muncul property manager seperti ini. Kemudian untuk axis plane-nya ini kita ganti menjadi X tujuannya adalah biar terlihat angkanya. Nah, maka di sini terjadi perubahan. Selanjutnya kita masuk ke bawah lagi di bagian labels, kita klik font property, lalu kita ubah fontnya menjadi Times New Roman. Times New Roman ukuran 10. Setelah itu kita ke scaling. Di sini akan muncul measure interval. Nah, measure interval ini tujuannya yaitu untuk ya koordinat ini memiliki perbedaan interval berapa gitu, karena perbedaan jaraknya tidak begitu jauh, jadi saya pakai 100 saja. Selanjutnya yaitu apabila sudah diatur interval untuk setnya, bisa kita beralih ke left axis. Kita ke general, kemudian untuk axis lainnya kita ganti menjadi YZ, dan degree-nya kita ubah menjadi 180. Untuk left axis-nya, axis lainnya kita ganti menjadi XY, lalu untuk degree-nya pada bagian labels kita atur menjadi 180, maka akan tampilannya menjadi seperti itu. Selanjutnya yaitu ke property, kita akan mengubah fungsinya menjadi Times New Roman, ukurannya 10, lalu oke, lalu kita ke scaling, kita atur intervalnya, di sini masih 500, bisa kita ganti saja menjadi 1000, maka akan berubah intervalnya. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke bottom axis, sama seperti sebelum-sebelumnya, kita atur fontsnya dan ukurannya, dan karena di sini arahnya sudah sesuai, bisa kita lewati untuk pengaturan axis plan atau giginya, lalu kita ke scaling, dan untuk measure intervalnya kita samakan seperti sebelumnya 1000, lalu akan menjadi seperti ini.
Lanjut ke 3D Surface PLN. Pertama ke general, lalu ke material color, kita klik pada titik-titiknya, lalu kita ganti menjadi rainbow. Lalu kita oke saja, maka akan berubah warnanya seperti ini. Kemudian di bagian base, kita checklist show base-nya. Nah, maka akan menampilkan bagian bawah seperti ini. Dan ini untuk menggambarkan bagian tanah. Dan untuk file properties-nya bisa kita ganti menjadi warna tanah. Kita gunakan warna yang kita sekali menggunakan warna walnut. Kurang lebih seperti ini. Kita lanjut ke lighting. Pada lighting ini tujuannya untuk mengatur pencahayaan. Pencahayaan untuk bagian atasnya bisa kita sesuaikan sesuai keinginan kita. Kemudian apabila sudah, lanjut lagi ke bagian general. Di sini kita akan menceklis show color scale, tujuannya yaitu untuk menampilkan warna seperti ini panduan warnanya. Apabila sudah, lanjut ke klik layer color scale di bagian atas sendiri, dan kita atur intervalnya. Di sini kita akan menggunakan interval yang kita mau, misal kita gunakan 100, menyesuaikan ketinggian atau interval sedikit set. Dan bisa kita sesuaikan posisinya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan memasukkan atau menambahkan garis kontur pada bagian 3 dimensi ini dengan cara klik kanan. Lalu kita pilih kontur layer dan masukkan file PLN. Lalu kita open dan maka akan muncul kontur garis-garis kontur seperti ini. Dan di bagian object manager maka akan muncul layer baru kontur PLN.grid. Lalu kita atur di bagian property manager level. Kita atur margin konturnya menjadi 4. Lalu untuk di sini ada major contour dan juga minor contour. Major contour di sini yaitu menandakan indeks kontur atau garis kontur yang diberi tanda. Kita atur warnanya menjadi warna oranye. Kita gunakan light orange. Lalu ketebalannya kita gunakan 0,03. Selanjutnya di minor contour juga kita atur warnanya jadi light orange, dan untuk width-nya ketebalannya kita gunakan 0,01 saja. Minor contour itu kontur biasa, jadi untuk ketebalannya itu lebih kecil daripada major contour. Selanjutnya kita akan mengatur labels-nya. Kita ubah fonts-nya menjadi Times New Roman dan fonts-nya 10. Setelah itu tadi karena ada kontur yang label pada kontur yang angkanya terbaik seperti ini, kita checklist pada variance label upfill. Kita checklist saja, maka angka labelsnya akan sesuai. Selanjutnya kita klik kanan pada model 3 dimensi, lalu pilih add, dan kita pilih one grid vector layer. Di sini kita akan memasukkan file PLN. Kita open di sini, maka akan muncul seperti itu. Bisa dilihat bahwa panah-panah ini arahnya itu mengarah pada arah aliran. Lalu kita atur panahnya dengan cara klik pada layer vektor PLN. Lalu ke bagian simbol, kita selanjutnya kita turun menjadi stick head. Kemudian untuk X frekuensinya kita ganti menjadi 10. Dan Y frekuensinya juga 10. Maka akan berubah seperti ini. Setelah itu, apabila ada yang disesuaikan, bisa kita klik kanan, lalu ke tagble, lalu kita sesuaikan posisinya. Kiranya mana yang bisa menggambarkan. Lebih seperti ini saja. Sudah cukup. Kalau kita lanjut akan mengatur pada layer map. Layer map itu adalah yang 2 dimensi ini. Kita checklist pada bagian left dan juga bottom saja, sama seperti
pemodelan dimensinya. Untuk right dan top-nya kita uncheck list. Kemudian yang left-nya kita klik. Generalnya kita atur menjadi XY dan degree-nya kita ubah menjadi 180. Selanjutnya kita ubah font dan juga ukurannya sama seperti biasanya, tension ukuran 10. Kemudian lanjut ke scaling, kita ubah apabila sudah diatur font dan sebagainya, kita ke scaling. Lalu untuk ngejar intervalnya kita ganti sama seperti yang model 3, yaitu 1000, maka akan menjadi lebih sederhana seperti ini. Kemudian kita ke bottom axis, sama seperti sebelumnya, general, kemudian kita atur font dan ukurannya. Lalu kita ke scaling, ngejar intervalnya juga kita ganti menjadi 1000. Nah, apabila sudah seperti ini, kita lanjut ke klik contour PLN. Untuk yang pertama, yaitu kita ubah major contour FV-nya menjadi 4, sama seperti yang 3 dimensi. Lalu kita ubah fonts-nya jadi Times New Roman. Di bagian kontur intervalnya ini, kita samakan seperti yang 3 dimensi. Karena 3 dimensinya saya menggunakan 20, jadi kita ganti juga menjadi 20. Dan kita akan mengubah warnanya. Di major kontur, kita ubah menjadi light orange juga dengan ketebalan 0,03. Kemudian di minor kontur juga kita menjadi light orange dengan width atau ketebalan 0,01. Selanjutnya bisa kita lihat terlebih dahulu bagaimana outputnya. Seperti ini. Lalu kita bisa sesuaikan lagi. Dan apabila sudah seperti ini, maka untuk acara 8 sudah selesai dan filenya bisa kita simpan dengan cara klik file lalu export atau save as. Kurang lebih demikian yang harus saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.